Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Wulan Saputri dan teman saya Hanifah Sekar Arsy akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengolah data menggunakan two sample t-test atau independent t-test dengan alat bantu SPSS. Apa itu independent t-test? Independent t-test digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata pada dua sampel yang tidak berkaitan. Di sini kami memiliki contoh kasus, yaitu seorang manajer di sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada karyawan yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian, untuk mengetahui hal tersebut, manajer menggunakan uji independent t-test terhadap 100 karyawan pada perusahaan tersebut. Dari kasus di atas didapatkan hipotesis berupa H0 tidak ada perbedaan rata-rata antara banyaknya karyawan yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan H1 terdapat perbedaan antara rata-rata banyaknya karyawan yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dengan kriteria, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Untuk menggunakan independent t-test, pertama-tama kita siapkan data dalam bentuk Excel. Pada kolom pertama ada ID dan pada kolom kedua ada gender. ID menandakan tentang karyawan dan gender untuk jenis kelamin. Pada data ini kita menggunakan 100 sampel untuk karyawan di perusahaan tersebut. Pada bagian gender terdapat kode 1 dan kode 2, kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Langkah selanjutnya adalah mengcopy data. Dalam mengcopy data, pastikan semua data yang kita miliki tercopy dengan benar, agar saat kita mengolah data di SPSS tidak ada data yang kurang. Lakukan copy data dengan menggunakan CTRL+C atau klik kanan, lalu pilih copy. Setelah semua tercopy, kemudian paste di SPSS. Pastikan kembali bahwa semua data telah tercopy di SPSS. Di sini kita memiliki dua variabel. Untuk mendefinisikan variabel, kita menuju ke variabel view. Untuk variabel pertama, kita beri nama ID. Kemudian, untuk desimalnya kita nolkan. Kemudian, kita beri label ID karyawan. Lalu untuk value-nya kita kosongkan, missing kita kosongkan, heading-nya kita center. Kemudian untuk measure-nya kita menggunakan scale. Selanjutnya, variabel kedua kita memiliki JK atau jenis kelamin. Nah, untuk memudahkan kita untuk mengetahui apa itu JK, maka nanti pada bagian label itu kita beri keterangan. Nah, kita tuliskan saja jenis kelamin di label itu. Nah, desimalnya juga kita nolkan saja. Lalu untuk value untuk jenis kelamin kita harus isikan, maka value pertama menggunakan label laki-laki. Lalu kalau sudah di-add, dan value kedua dengan label perempuan. Jika sudah, kita add juga, lalu klik OK. Missing kita kosongkan, dan yang measure kita kasih scale. Jika sudah, kita langsung menuju ke Analyze, Compare Means, dan kita pilih yang Independent Sample t-test. Jika sudah, nanti ID karyawan kita masukkan ke yang test variable, dan yang jenis kelamin kita masukkan ke grouping variable. Sebelumnya kita define group dulu.
Define group ini menggunakan specific value tadi. Maka untuk grup 1 kita ketik 1 dan grup 2 kita tulisin dengan 2. Jika sudah continue, lalu kita klik OK. Lalu kita tunggu hingga muncul data seperti ini. Nah, dari hasil uji menggunakan metode independent sample t-test ini, kita dapatkan hasil seperti ini kan. Nah, jika diinterpretasikan, kita dapat mengetahui bahwa kita memiliki sampel laki-laki sebanyak 54 dan yang perempuan sebanyak 46 orang dengan rata-ratanya bagi yang laki-laki 51,37 dan yang perempuan 49,48. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa rata-rata yang laki-laki lebih banyak dari yang perempuan. Lalu bagaimana dengan signifikansinya secara nyata? Untuk mengetahui apakah kita menggunakan yang atas atau yang bawah, kita lihat signifikansinya. Jika lebih dari 0,5 kita pilih yang atas, namun jika sebaliknya kita pilih yang bawah. Nah, di sini kan signifikansinya 0,563 itu lebih dari 0,5, maka kita pilih yang atas. Lalu pada bagian signifikansi to valid didapatkan 0,747 yang artinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Karena H0 diterima, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara karyawan yang berjenis kelamin laki-laki dan juga yang berjenis kelamin perempuan. Cukup sekian pembahasan dari kami berdua. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.